Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hanya ngobrol di depan kamera, teman-teman ya. Tadi rencananya saya mau keluar untuk membuat konten di ruangan terbuka atau di luaran. Dikarenakan ini dari sejak tadi pagi sampai sekarang ini hujan di sini. Jadi gagal. Ya memang manusia cuma bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Itu artinya saya belum mendapatkan ridho dari Tuhan untuk membuat konten di luar untuk saat ini. Ya, berhubung saya cuma ngobrol di depan kamera, sekaligus untuk menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Ini saya berbicara apa adanya dan akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya. Sekedar sharing teman-teman ya, sambil nyantai rokok-rokokan. Sejak dahulu hingga sekarang, selain saya itu suka melek, saya juga suka sekali itu bermain di pinggir sungai. Itu sejak kecil, sampai sekarang pun suka bermain di pinggir sungai. Bahkan pada saat malam hari pun saya sering menyendiri di pinggir sungai di sebelah rumah sambil merokok. Bukan menyendiri karena tidak punya teman, bukan, teman saya banyak. Saya menyendiri karena suka menyendiri, suka tafakur, apalagi di pinggir sungai. Dan selama saya menyukai tempat-tempat di pinggir sungai sejak dahulu, saya sering mendapatkan di situ, saya sering mendapatkan katakanlah ilham. Kadang saya mendapatkan feeling, kadang saya mendadak juga mendapatkan seperti sebuah pencerahan atau seperti sebuah keilmuan yang tentunya susah untuk dijelaskan teman-teman ya. Saya memang sering mendapatkan sesuatu di pinggir sungai terutama. Kadang saya mendadak mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang sesuatu hal yang selama ini belum saya pahami. Tapi setelah saya ceritakan tentang pemahaman-pemahaman tersebut, alhamdulillah orang lain, teman saya, bisa menerima secara logis, bisa menerima secara pemahaman-pemahaman tersebut secara spiritual juga sebatas kemampuan saya. Bukan berarti saya ini orang pandai, bukan berarti saya ini orang mengerti. Saya juga bukan orang hebat. Saya orang awam. Saya biasa-biasa saja. Hanya saja pada saat saya kadang duduk tafakur di pinggir sungai, saya itu sering mendapatkan hal-hal semacam itu. Ya katakanlah bisa dibilang petunjuk. Tapi yang saya herankan, kenapa saya itu menyukai pinggiran sungai, di pinggir sungai. Meskipun di tempat-tempat lain selain di pinggir sungai saya suka juga, tapi lebih suka lagi di pinggir sungai atau di pantai. Kadang saya itu mendapatkan sebuah petunjuk, itu susah sekali untuk dijelaskan. Mendadak di pinggir sungai saya mendapatkan sebuah seperti katakanlah seperti pencerahan, seperti pemahaman-pemahaman yang selama ini belum bisa saya pahami. Bahkan saya kadang itu sulit menerima pemahaman kepada teman, sahabat, atau antar sesama. Meskipun saya ingin menimba ilmu atau pemahaman-pemahaman dari sesama saya dengan sahabat-sahabat, tapi pemahaman yang saya dapatkan selalu yang mudah saya pahami itu seringnya saya di pinggir sungai. Dalam bentuk apa pemahaman tersebut saya sendiri juga susah sepertinya untuk menceritakan. Bagaimana saya sendiri juga tidak tahu. Yang jelas saya merasakan hal semacam itu, dan saya mendapatkan sedemikian rupa. Itu susah sekali untuk diisyaratkan dengan kata-kata. Gitu teman-teman. Selain itu saya juga sangat menyukai sejarah dan budaya. Meskipun saya tidak tahu sejarah, katakanlah buta akan sejarah, tapi mendengar cerita atau membaca sejarah
juga tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat yang khusus, katakanlah tempat-tempat yang disakralkan atau tempat keramat dan lain sebagainya. Intinya yang mengandung sejarah dan budaya, itu saya suka. Dan kadang pada saat saya membuat konten di pinggir sungai, kadang saya juga mendadak mendapatkan sebuah ilham atau apa yang menjadi unek-unek dalam hati saya. Itu seakan-akan saya itu susah untuk memahami. Kadang spontan saya mendapatkan hal semacam itu, tiba-tiba saya itu seperti nalar saya itu seperti berjalan, sehingga seakan-akan saya itu paham atau memahami sesuatu hal itu secara tiba-tiba. Dan ini saya sekedar sharing saja ya. Mungkin ada beberapa sahabat-sahabat yang mungkin ada yang kesamaan dengan saya, pernah mendapatkan katakanlah sebuah keilmuan yang sulit untuk diceritakan di suatu tempat dimanapun, entah itu pas tengah malam hari, entah itu pas berzikir atau selesai berzikir, atau entah itu pas bertafakur atau pas sendiri dan lain sebagainya. Mungkin ada ya. Dan biasanya itu terdapat pada orang-orang, memang orang-orang yang mempunyai perbedaan jiwa atau apa yang dimaksud itu tentang jiwa, karena jiwa seseorang itu kan berbeda-beda. Juga indera seseorang, juga indera keenam itu juga berbeda-beda. Ada yang biasa, ada yang peka. Bahkan menurut kepercayaan orang dahulu, itu juga mempengaruhi dari hari kelahiran juga, termasuk weton atau ilmu perbintangan pada kelahiran. Itu juga ada yang mempercayai hal semacam itu. Soal itu kembali ke pribadi masing-masing. Percaya dengan weton silakan, tidak juga tidak apa-apa. Asalkan apa yang kita percaya itu mempunyai dasar. Kalau tidak mempunyai dasar, otomatis kita tidak mempunyai arah, katakanlah berjalan dengan memejamkan mata. Maka kita akan pastinya kesasar, kalau tidak kesasar ya nabrak, kalau tidak nabrak ya jatuh ke jurang. Begitu. Yang penting apapun yang kita percayai, intinya itu harus mempunyai dasar. Kalau tidak mempunyai dasar ya begitulah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ibarat kita itu berjalan dengan mata terpejam. Kembali pada pengalaman-pengalaman pribadi saya juga pernah menemukan sebuah penghayatan atau pemahaman. Pada saat itu saya mendapatkan sebuah pertanyaan yang intinya, kenapa di surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat? Saya bingung, tidak bisa menjawabnya. Dan pada suatu ketika di tengah malam hari, saya seperti biasa, yaitu tafakur, duduk-duduk di pinggir sungai. Spontan, selang beberapa menit kemudian saya itu mendadak mendapatkan sebuah pengetahuan yang di luar logika saya. Karena kalau saya mendapatkan hal semacam itu dari mana? Saya sendiri juga tidak tahu. Karena di situ saya merasa sendirian. Tidak ada yang membisiki, tidak ada yang ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Mendadak tiba-tiba saya memahami hal semacam itu, bahwa itu adalah memang dasarnya, memang landasannya yang mencakup bumi seisinya beserta langit sampai ke 7. Menurut agama Islam, untuk melalui Shirathul Mustaqim dari rambut yang sangat kecil itu dibelah menjadi 7. Terus sudah tidak perlu saya teruskan. Yang intinya dasarnya itu berlapis 7. Makanya saya jawab sedemikian rupa, atau saya jawab dengan jawaban yang begitu. Intinya itu memang itu adalah landasan, dasar dari inti dari bumi seisinya sampai ke perut bumi, juga mencakup yang di langit sampai ke lapis 7 dan lain sebagainya.
Apalagi kalau diibaratkan atau katakanlah sanepo istilah bahasa Jawanya. 7 adalah pitu. Dan pitu adalah pitulungan. Pitulungan adalah pertolongan. Sehingga kita jika ingin mendapatkan sebuah pertolongan sebagai orang Islam, kita harus mengimani apa yang di dalam Al-Quran. Wajib mengimani. Meskipun saya pribadi belum bisa melaksanakan, tapi memang secara teori itulah yang saya dapatkan. Al-Quran yang diawali dengan Al-Fatihah atau Umul Quran yang disebut dengan surat Al-Fatihah yang artinya pembuka. Dan mudah-mudahan dengan memahami surat Al-Fatihah atau pembuka yang artinya pembuka tersebut, hati kita segera terbuka untuk menerima petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena untuk memahami ayat-ayat Allah atau memahami kitab Al-Quran, itu juga diperlukan hati yang terbuka. Karena kalau kita hanya membaca tulisan atau membaca ayat dengan kita tidak memahaminya, apalagi dengan hati yang tidak terbuka, maka itu tidak akan masuk. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa itu sering saya dapatkan di saat-saat tertentu, terutama sering saya dapatkan di pinggir sungai. Makanya di setiap konten-konten saya, selain di tempat-tempat bersejarah, di tempat-tempat angker, juga sering sekali saya membuat konten itu di sungai. Padahal saya tidak pernah merencanakan. Saya setiap mau membuat konten, langsung saja keluar, tidak tahu saya itu harus kemana, tujuannya kemana, kontennya apa, temanya apa, saya tidak pernah. Itulah saya. Dan setiap saya keluar rumah untuk membuat konten, selalu saya itu diarahkan sering ke sungai-sungai, di pinggir sungai. Meskipun kadang juga ada tempat-tempat yang sekiranya saya tertarik selain sungai, tapi lebih condongnya itu ke sungai. Karena selalu ujung-ujungnya tetap saya akan mereview di sungai-sungai. Itulah saya. Karena kalau tidak ke sungai, itu sepertinya selalu ada yang mengarahkan. Sehingga saya tiba-tiba ingin ke sana, ke kanan, ke kiri. Ujung-ujungnya juga menemui sungai. Dan saya selalu tertarik dengan sungai. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi, dan memang kenyataannya begitu. Ya, sekian dulu dari saya, teman-teman ya. Mungkin di sini saya ada salah kata, saya mohon maaf karena keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.